Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batu Ampar Channel dimanapun Anda berada, pada perjumpaan kali ini saya bersama Ibu Ketua PKK Desa Batu Ampar. Perbincangan kita akan saya mulai dengan bertanya dengan Ibu Dewi tentang program yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu PKK ini mendukung dari desa wisata yang dicanangkan di Desa Batu Ampar. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan, Bu? Terima kasih Bang Heri. Kami dari PKK Batu Ampar, Desa Batu Ampar, salah satu memang sasarannya sesuai dengan program kepala desa itu desa wisata, karena berkaitan dengan air terjun Dono. Nah, ibu-ibu PKK berinisiatif bagaimana memang untuk menarik minat pengunjung ke air terjun. Setelah jalan-jalan ke air terjun, mereka bisa membawa oleh-oleh yang memang khas dari Desa Batu Ampar. Ditunjukkan, Bu, ya, olahan produknya ya. Kalau ini apa nih? Yang ini yang peyek daun kopi, kemudian ini ada stik rebung, kemudian yang ini ada stik unji. Nah, unji atau kecombrang itu, ini kecombrangnya. Kemudian ini gula merah, gula aren yang kita kemas dalam anyaman bambu. Oh, ini ya. Ya, itu yang dalam ini. Kemudian kita juga ada kopi bubuk. Kopi bubuk yang memang asli kopi dari Batu Ampar. Kemudian terus ada juga yang memang kreasi bambu, kerajinan bambu itu ada nampan, kemudian yang lengkap dengan gelas atau cangkir bambu beserta tempat air minumnya. Sejauh ini dukungan masyarakat gimana, Bu, tentang program desa wisata? Kalau masyarakat cukup antusias. Ini kan hasil semuanya, kalau anyaman ini yang lebih banyak mengelolanya yang hasil dari ibu-ibu yang memang punya ilmu tentang anyaman, yang kemarin juga sempat kita latih. Ini yang rata-rata memang dari ibu-ibu lansia yang memang hasil anyaman bambu ini yang kita kemas gula merah. Kalau yang peyek dan kopi ini yang memang dikelola oleh PKK. Kemudian stik rebung dan stik kecombrang ini itu ibu-ibu kelompok wanita yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan TWA Bukit Kapra itu. Nah, kalau yang kerajinan bambu itu yang melibatkan memang remaja. Oh, remajanya ya. Pemuda desa ya. Pemuda dan pemudi desa yang ada di Batu Ampar. Sejauh ini apakah produk ini juga sudah dalam artian sudah didistribusikan dan mungkin sudah dijual atau gimana? Sudah, kalau ini kita kerjasama dengan desa yang memfasilitasi. Selain kita menggunakan media sosial seperti WA, Facebook, kemudian Twitter, ada juga kita menggunakan toko online, toko batuampar.id. Kemudian dipromosikan juga di channel Batu Ampar lewat Batu Ampar channel dengan batuampar.id. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan ini, kemudian apakah keterlibatan dari kaum ibu itu sudah efektif? Sudah. Kalau ini kalau kita butuh misalnya bambu, ibu-ibu yang memang punya ilmu tentang anyaman sudah siap bantu. Kemudian peyek daun kopi dan makanan lain itu langsung ibu-ibu yang produksi. Termasuk juga anyaman itu kreasi bambu tadi. Oh, bambu juga sudah kerajinannya juga oleh para ibu-ibu ya? Iya. Artinya seluruh produk ini banyak diproduksi oleh para ibu-ibu ya? Ya, dalam rangka melibatkan perempuan atau ibu-ibu menunjang ekonomi keluarga terutama. Kalau bapaknya misalnya ke kebun, ibunya bisa berkreasi lain untuk penambahan ekonomi.
Artinya ibu-ibu diajari atau diberi pelatihan mungkin ya? Ada kemarin dari desa memberikan pelatihan itu terkait dengan anyaman, kemudian cara mengolah hasil produk desa. Nah, yang belum itu mungkin nanti akan menjadi usulan juga bagaimana melakukan kemasan yang memang sesuai dengan standar yang bisa kita masukkan ke yang lebih besar lagi seperti minimarket dan lain sebagainya. Kenapa pilihannya ini peyeknya dari daun kopi kemudian stiknya uji? Kenapa? Apa yang melatar belakangi? Latar belakangnya itu kan waktu ibu-ibu mengusulkan kebutuhan untuk lomba masak, saran kepala desa bahwa oke, nanti dikabulkan dengan satu syarat, seluruh yang diolah itu adalah potensi yang ada di Desa Batu Ampar. Nah, kalau daun kopi setiap 1 bulan itu harus di seping kalau di sini bahasanya kan, daripada dibuang dan kita manfaatkan untuk dijadikan peyek daun kopi. Rebung itulah yang ada di Batu Ampar. Kemudian uji juga yang memang bahan bakunya seluruhnya ada di Desa Batu Ampar. Termasuk kopi, Batu Ampar adalah hampir 90% petani kopi. Berarti mau eksplorasi memang produk lokal ya? Ya. Artinya bahan bakunya memang berasal dari Desa Batu Ampar? Ya, memang berasal dari Batu Ampar. Yang mudah, meriah, mungkin, murah, dan murah untuk Mungkin ada harapan yang perlu disampaikan kepada warga. Nah, harapan ke depan ya berharap lebih banyak keterlibatan seluruh masyarakat, terutama menunjang desa wisata, ekowisata kalau sesuai dengan program desa. Bagaimana memang air terjun itu dimanfaatkan untuk menunjang seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat yang ada di Desa Batu Ampar. Jadi harapannya apapun potensi di desa ini bisa menjadi objek wisata lah. Ya. Termasuk mungkin ke depan petani kopi bisa, kalau misalnya mau ilmu tentang pengolahan kopi, mungkin bisa kita gunakan itu untuk menjadi wisata desa kopi. Artinya seluruh potensi desa bisa dikembangkan menjadi tempat wisata, ya. Baik kebun mungkin ya, atau rumah warga, atau jalan desa, atau dan sebagainya ya. Kalau untuk yang rumah warga sudah diancangkan juga ada rumah bisa dijadikan tempat untuk menginap, walaupun misalnya yang dari jauh. Sejauh ini kunjungan wisatawan ini sudah cukup lumayan mungkin ya di Desa Batu Ampar. Kalau kunjungan sudah banyak, kalau terutama ke air terjun. Hanya saja mungkin ke depan harus ditingkatkan infrastruktur penunjang supaya lebih banyak memancing wisatawan, para pengunjung itu untuk lebih betah berkunjung ke air terjun Batu Ampar dan wisata yang lainnya. Mudah-mudahan ini ke depan Desa Batu Ampar benar-benar menjadi tempat yang alternatif ya, pilihan bagi para wisatawan. Mudah-mudahan. Dan itu harus memang dapat dukungan terutama dari jajaran pemerintahan desa, kemudian yang di atasnya mungkin dari kabupaten dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Bu Dewi Herlinda. Oke Bang Heri. Demikian sahabat Batu Ampar Channel dimanapun Anda, itu obrolan saya tentang desa wisata untuk Desa Batu Ampar di Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepayang. Dan jangan lupa salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi di sini dan yang paling menarik spot wisatanya adalah air terjun Dono. Kita akan berjumpa kembali tentunya di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.